Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa dan para penonton sekalian yang melihat channel ini. Pada kali ini bukan channel pengajian, namun pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang latihan soal penerapan fungsi linear pada bidang ekonomi. Yang pertama adalah latihan soal fungsi permintaan. Yang kedua fungsi penawaran. Ini kalau permintaan berarti dipandang dari sudut konsumen ya. Kalau fungsi penawaran berarti dari produsen ini. Kemudian yang ketiga kita akan mencari titik keseimbangan pasar satu produk. Yang keempat adalah keseimbangan pasar dua produk. Saya tidak akan membahas detail tentang makna dari semuanya karena mungkin ini akan dibahas di ruang perkuliahan. Di sini hanya khusus fokus kepada latihan soal, hanya sebagai penguatan dari yang sudah dijelaskan di ruangan, seperti itu. Oke, sebelumnya barangkali para penonton sekalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, tekan loncengnya dan share kepada teman dan saudara Anda supaya Anda semua mendapatkan notifikasi channel pembelajaran selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke soal. Oh, mohon maaf ini saya ternyata tadi oret-oret belum di ini ya. Mohon maaf, saya hapus dulu sebentar. Oke. Latihan soal fungsi permintaan. Saya perbesar dulu. Bila harga kue Rp600, maka jumlah kue yang akan dibeli sebanyak 50 kue. Kemudian bila harga kue naik menjadi Rp1.000, jumlah kue yang diminta menjadi 30. Tentukanlah fungsi permintaannya. Gambarkan pula grafiknya. Yang ketiga, banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya Rp1.400. Kemudian yang keempat, pada harga berapakah kue tersebut dibeli sebanyak 90 kue. Coba kita perhatikan. Di sini harga kue kalau 650 ya yang diminta. Gitu kan. Sementara kalau harganya 1000 naik jadi 1000 malah 30 turun ya. Seperti itu. Ini memang fungsi permintaan. Oke. Kita langsung saja. Saya kasih ini dulu ya. Mukadimah dulu, pendahuluan dulu. Kan yang namanya titik itu kan X, Y kan. Ya, seperti itu. Di sini kita tidak akan berbicara tentang X, Y. X ini kalau di ekonomi banyaknya barang, banyaknya produk, itu adalah key quantity ya. Yaitu adalah sebagai price, harga. Seperti itu. Jadi titiknya bukan X, Y tapi Q, P. Oke, seperti itu. 600 berarti ini sebagai price P1 ya. Ini sebagai quantity 1 atau Q1, seperti itu kan. Ini sebagai P2, ini sebagai Q2, seperti itu. Jadi titik yang kita peroleh yang pertama adalah kita supaya lebih menghemat ya. Gimana ya? Di sini sajalah. Saya tulis di sini ya. Q1, P1 gitu kan. Itu adalah 50, berapa? Tadi itu 600 ya. Itu. Kemudian titik kedua adalah sorry. Biasa. Kalau tangan begini nih. Q2, P2 itu adalah berapa? 30, 1000. Oke. Ini untuk titik yang kita untuk yang diketahui. Sekarang kita mencari fungsi permintaan berarti menggunakan rumus persamaan garis lurus. Kita kan tahu untuk persamaan garis lurus itu kan Y min Y1 gitu kan per X min X2 min X1 gitu kan sama dengan sorry. Belum sarapan nih. Y2 min Y1
sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gini kan? Kita rubah saja menjadi simbol P seperti itu. Berarti P min P1 itu kan P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, seperti itu. Kita masukkan saja P min P1 nya berapa? 600 ya. 600. Ini kan P1 ya, ini P1. Ini Q1. P2, ini P2. Tuh. Supaya inilah. Kalau saya perkecil kelihatan nggak nih? Kelihatan lah. Oke. Terus P2 nya berapa? 1000 ya? 1000 dikurangi 600 gitu kan. Q min Q1 nya 50. Q2 nya 30 dikurang 50 seperti itu. Oke. Supaya lebih irit saya ke samping saja lah. Atau ke bawah ya. Coba saya nanti enaknya gimana. Tapi masih luas ini. Saya perkecil saja supaya enak. Oke. Kita lanjut. Sini berarti langsung saja ya. 1000 dikurangi 600 berapa? 400 ya. 400 kali Q min 50 itu kan sama dengan 30 kurang 50 negatif 20 dikali P min 600. 400 kali Q 400 Q. 400 kali negatif 50. Oke, berarti 20.000 ya. 4 kali 5 2 ya 20.000. Berarti ini min 20 kali P min 20 P min kali min plus 2 kali 6 12. 12.000. Oke. Ini sudah ya. Kita coba yang Q di sini ya. Q sama dengan saja biar enak. Nah, kan Q itu kan sebagai apa namanya? X ya. X ya. Seperti itu kan. Boleh Q sama dengan, boleh P sama dengan gitu. P sama dengan boleh, ya. Q sama dengan boleh. Seperti itu. Kalau di fungsi linear itu kan ya sama dengan biasanya ya. Tapi bisa juga fungsinya itu implisit, tidak hanya eksplisit. Kan sudah diterangkan di awal, bisa dirubah menjadi implisit, fungsi implisit atau fungsi eksplisit. Oke, di sini berarti saya langsung aja lah biar cepat. 400 Q sama dengan min 20 P plus 12.000 ditambah ini pindah sini ya 20.000 20.000 itu kan takutnya kurang gede. Coba sama dengannya nggak saya luruskan ya sebelah sini supaya di sini kita ada ruang untuk mengisi. Tapi enaknya ini aja lah biar enak. Saya ulang lagi. 12.000 plus 20.000 nggak apa-apa lah karena masih banyak lembaran. Oke, langsung aja ini Q sama dengan supaya cepet ya. Min 20 per 400 ya. Bagi 400. P. Ditambah ini berapa? 32.000 ya. Dibagi ini berapa? 400. Supaya cepet ini. Ini coret 1, coret 1. 2 bagi 4. Ini coret-coret ini 2 sini 2 ya. Berarti 1 per 20 ya. Negatif 1 per 20 P gitu kan. Plus 32 bagi 4 berapa? 8 ya. 8 ini nolnya coret 2. Coret 2. 80 ya. Betul? Betul ini? Ya, betul ya. Betul. Dijadikan seperti ini boleh. Nah, ini. Ini adalah fungsi permintaannya seperti itu. Kalau misalnya pengen ngitung jadikan P sama dengan boleh saja. Tidak salah. Jadi begini boleh. Apa namanya?
Seperti ini boleh nih. Misalnya, saya pengen P sama dengan, boleh. Ini contoh ya. Coba ini langsung aja nih, saya tulis dulu ya, biar enak. Negatif 1/20 P plus 80. Kita semua kali 20. Supaya hilang 20-nya. Q kali 20, 20 Q. Itu kan. Ini jadi min P ya, habis 20-nya. Plus 2 kali 8 kali 2, 16 ya. 1600. P-nya pindah ke sini, Q-nya pindah ke sini. Berarti di sini negatif, jadi positif ya. Ini jadi negatif 20 Q plus 1600. Oke, boleh ditulis seperti ini. Persamaannya mana saja boleh. Ya, boleh. Atau boleh seperti ini lah. Barangkali P ini pindah ke sini ya. Jadi 20 Q tambah P sama dengan 1600. Boleh, begini juga boleh. Boleh. Tidak ada yang salah. Boleh. Tapi kalau enak ini aja lah Q sama dengan ya, supaya enak. Oke, lanjut. Ini untuk fungsi permintaan yang jawaban nomor 1 ya. Nomor 1 ini. Saya lupa, belum nulis. Ini untuk jawaban nomor 1. Oke. Sekarang mencari yang nomor 2, grafiknya. Kita gambarkan grafiknya. Tadi kita dapat, apa sih tadi tuh ya? Coba yang lebih enak kita lihat dulu titik-titiknya lah. 50,600, 30,1000 ya. 50,600. Terus ada lagi 30,1000 ya. Itu kan. Ini Q1, P1, Q2, P2. Sekarang kita mencari ini dulu nih, apa namanya? Biar enak menggambarnya. Jadi ini saja dari sini. Q sama dengan Q, nanti kita taruh di sini ya. Nanti kita taruh di sini titik-titiknya. Di sebelah sini. Kita taruh di sini titik-titiknya. Nah. Kok ini hilang? Nah, kok hilang ini? Nah, gitu. Nanti kita taruh di sini jawabannya. Q sama dengan negatif 1/20 P tambah 80. Biar cepat ya, kita menggunakan ini saja. Biar cepat lah. Ini Q, ini P, ini Q, P. Kalau Q-nya 0, kita tutup 0. Ya. Berarti langsung aja lah min 1/20 P plus 80 sama dengan 0. Gitu kan, Q-nya ke 0. Nah. Atau saya tulis begini sajalah. Biar nggak puyeng. Ini gini kan ya, tuh. Itu kan. Q-nya kan ganti pakai 0. Yang ini pindah ke sini, ini tetap min 1/20 P ke sini jadi plus ya. 1/20 P gitu kan, sama dengan 80. Oke, cocok. Jadi P sama dengan 80 dibagi 1/20. Atau sama dengan 80 dikali 20/1. 20 ya. Jadi P-nya sama dengan 1600. P-nya ketemu 1600. Kemudian kalau kita tulis dulu ya. 1600. Titiknya 0,1600. Kalau P-nya 0, kita ini dijadikan 0. Kan kalau kali 0 kan habis ya. Tinggal Q sama dengan 80. Untuk P-nya 0, berarti Q sama dengan 80. Jadi 80,0 titiknya. Gitu. Oke. Ini titik yang ini berarti 80,1600. Dari persamaan ini ya, kalau kita ini adalah titik yang memotong garis Q dan apa namanya, titik yang memotong sumbu Q dan sumbu P, seperti itu. Sekarang kita gambar
Saya perkecil saja supaya kelihatan. Saya perkecil lagi. Ternyata perbesar aja lah. Oke. Titiknya nggak kelihatan ya. Supaya gambarnya terlihat biar enak saya tulis lagi di sini lah. Ada titik 50,600, ada juga titik 30,1000, ada juga titik 80,1600. Biar enak gambarnya, saya tulis dulu. Nah, gini kan enak nih. Oke, saya taruh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gambarnya bagus nih. Saya nggak pakai penggaris ini. Tuh, kalau jelek mohon maaf ya. Guys, kalau jelek mohon maaf. Saya taruh di sini. Kita kelipatannya berapa ya? Ini jauh sekali ya lipatannya. Q-nya kelipatannya 10-10 bisa lah. 10-10 bisa kelipatannya 1. Oke, jangan segini lah, saya ulang. Ini sampai 80 ya. Coba sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kurang besar. Kalau nggak pakai kertas berpetak begini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kita seadanya sajalah. Ini kelipatannya supaya kena 600, 1000 dan 1600, kelipatannya berapa ya? Kelipatannya coba saya masuk aja lah titik yang inilah biar enak nih. Ini titik Q-nya ya, ini titik P-nya. Sorry. Saya salah ya, saya salah. Sorry. Ini salah ini. Ini titiknya ada nih. 0,1600 ya. Kemudian ini salah ya, sorry. Kok saya nulis malah titik potong. Ini gara-gara belum sarapan ini. Mohon maaf nih. Ini gara-garanya belum sarapan ya, seperti ini nih. Kalau belum sarapan otaknya agak ngeheng. Ini titik yang pertama 0,1600 ya. Satu lagi berapa tadi tuh? Berapa? 80,0 ya. Oke. Tadi kita sudah mencari titiknya. Titik 0,1600 ini P phrase ya enggak? Ini key gitu kan. 0,1600. Katakanlah di sini. Ini kelipatannya berapa ya? Biar enak nih. Ntar dulu ya. Saya mikir dulu nih. Kelipatannya saya jadikan kelipatan berapa ya? 500 saja lah, 500. Di sini 500. 500. 1000. 1500. Berarti di sini 1600. Katakanlah begitulah. Berarti di sini 600. Oke. Yang pertama 0,0 ya. 1600 ini berarti. Nah, ini titik yang pertama. Kemudian yang kedua 80,0. 80 Q-nya berarti di sini ini 80,0. Kita tarik garis dari sini ke sini. Ya, ini apa ini? Ya, tarik dari sini ke sini. Sebenarnya ini pasti berhubungan nih 50,600 ini ya. Kalau ditarik pasti lurus ini. Sini 50,600 ini ya.
kemudian 30,1000 ya sini. Ini kalau pakai kertas berpetak pasti lurus ini garisnya. Nah seperti ini nih. Sorry. Waduh, kalau nggak pakai penggaris gini ya susah ini. Kalau nggak pakai penggaris susah ini. Oke, anggap lurus lah seperti itu. Nah ini adalah, nah ini kan untuk yang tadi soalnya ini ya, ini soal tuh titik yang 30,1000 soal, ini juga 50,600 seperti itu. Yang terakhir ini nih, ini yang tadi kita mencari titik potong dengan sumbu sumbu Q dan sumbu P. Ini adalah fungsi permintaan. Tadi itu apa? Q sama dengan negatif 1/20 P plus 800 ya. Dapat 80, saya lupa. 80 kalau nggak salah. Harusnya makan dulu. Oh ya 80. Oke, ini untuk grafiknya. Ini grafik fungsi permintaan. Seperti itu. Kita menjawab yang C. Ini yang B udah ya, yang bagian 2 sudah dijawab. Sekarang kita menjawab yang bagian 3. Kita lihat dulu soalnya, saya lupa. Banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya 1400. Berarti P ya. 1400. P-nya 1400. Oke. 1400. Tadi rumusnya itu Q sama dengan 1/20 P ya. Tambah 80. Kita ganti aja P-nya dengan 1400 seperti itu. Min 1/20 dikali 1400 gitu kan. Ditambah 80. Oke. Nolnya coret 1, bagi maksudnya 14 bagi 2 7 ya. Ini nyisa berapa nih? Jadi 70 ya. Tambah 80. 150. Jadi ya, ketika harga 400 maka jumlah kue yang diminta itu sebanyak 150 seperti itu. Coba bener enggak ini pertanyaannya? Jika harganya 1400, iya betul. Oke. Jadi gimana kata-katanya? Jika harga kue Rp 1400,00 ya, maka jumlah kue yang dibeli sebanyak berapa? 150 kue. Seperti itu. 150 kue. Nah, jelas ya. Jadi tinggal substitusikan saja 1400 ke rumus yang ada. Kan tadi Q sama dengan negatif 1/20 P ditambah 80. Ini 1400 bagi 20 kan 70 ya. Itu 70 tambah berapa? 80 kan 150. Oke, kita lanjut. Ini jangan puyeng ya. Ini 01 nggak dicoret ya, 70. Nomor 4. Oke, kita di sini saja lah. Nomor 4 apa sih? Pertanyaannya tuh. Pada harga berapakah kue tersebut dibeli? Oh, 90. Kalau berarti kalau Q-nya 90 ya. Sekarang yang nomor 4 itu kalau Q-nya kok ini nggak bisa ini. Kalau Q-nya 90. Masukin aja ke rumus tadi Q sama dengan negatif 20 P ya ditambah 80. Nanti Q-nya 90, berarti 90 sama dengan
1/20 P tambah 80. Oke. Ini pindah ke sini ya. Jadi 1/20 P ini ke sini. Jadi 80 dikurangi 90. Ini jadi min ya. Jadi min pindah ke sini. Jadi P sama dengan berapa? Negatif 10 ya. Jangan per lah. Dibagi 1/20 atau P sama dengan negatif 10 dikali 20/1. Jadi P nya negatif 200. Oke, untuk P negatif 200 kayaknya nggak mungkin ya. Harganya ngutang 200 nggak mungkin. Seperti itu. Ini hanya apa namanya? Hanya soal ini. Ini sebenarnya di bukunya tuh 70 ya. Ini saya salah ngetik nih mungkin nih. Oke. Jadi kalau banyaknya kue 90 harganya negatif 200 perak. Gak mungkin harga negatif ya. Gak mungkin ini. Ini soalnya salah berarti. Coba soalnya kalau misalnya 70. Saya rubah 70 ya. Langsung aja. Kita pakai yang ini aja nih. 70 ya. Diki sama dengan negatif 1/20 P ditambah 80. Ini pindah ke sini sama 1/20 P sama dengan Q-nya ganti ya. Q-nya kita ganti 70. Itu kan 70 ya. Jadi 80 dikurangi 70. P-nya sama dengan 10 ya. Dibagi 1/20. Atau P sama dengan 10 dikali 20/1. P-nya 200. Nah, kalau ini masuk akal nih. Sorry, ini saya rubah saja lah. Yang ini salah ya. Saya rubah saja. Soalnya saya rubah. Yang ini 70 saja. Biar masuk akal. Jadi bila apa namanya? Kue sebanyak dibeli sebanyak berapa tadi tuh? 70 kue, maka harganya 200 rupiah. Oke, itu untuk fungsi permintaan. Kita lanjut ke soal fungsi penawaran. Awas nih, untuk fungsi permintaan ini kemiringannya nurun ya. Kemiringannya nurun. Bukan naik. Sebentar, saya minum dulu sebentar. Ternyata tapi juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ini berarti kemiringan negatif ya. Oke. Sekarang fungsi penawaran. Pada tingkat harga Rp50.000, banyaknya barang A ditawarkan produsen adalah 150. Sementara itu pada harga Rp100.000, barang tersebut ditawarkan sebanyak 350 unit. Sama seperti tadi ya, supaya enggak banyak bertele-tele lah. Oke. Berarti apa nih? 50.000 berarti P ya. P1 50.000. Saya pakai 50 aja ya. Nanti ribunya disimpan. T1 berapa? 150. P2 100.000. Q2 berapa? 350. Biar cepet lah. Langsung masukin ke rumus ya. Biar cepet. P min P1, P2 min P1,
Q min Q1, Q2 min Q1. P min P1 nya 50, biar cepat. P2 nya 100 dikurang 50. Q min Q1 nya 150, Q2 nya 350 dikurangi 150. Oke, kita kayak tadi aja lah, yang Q nya di sini ya, supaya cepet lah. Yang bertele-tele. 100 per 50 berapa? 50 ya. 50 dikali Q min 150. Berarti 350 kurang 150 berapa? 200 ya. Iya, 200 kali P min 50. 50 Q ya, 50 kali 50 Q min 50 kali ini berapa? 7.500 ya. Terus ini 200 kali P, 200 P min 2 kali 5 10.000 ya. Biar cepet lah. Jadi 50 Q sama dengan berapa? 200 P. Ini jadi plus ya. Jadi min 10.000 ditambah 75.000 itu kan. Sorry, 7.500. 7.500. Ya, dari sini ke sini saja. Jadi Q sama dengan, langsung aja lah, Q sama dengan 200 per bagi 50 ya. Min, P dulu, P min 10.000 dikurangi berapa nih? 7.500. Jadi negatif 2.500 ya. Per 50, kan dibagi 50. Duh, ternyata kalau belum sarapan lapar juga ini. Oke, lanjut. Ini berapa nih? Bagi ya. 20 bagi 5, 4 ya. 4P. Ini berapa? 50 ya. Coret-coret 50 ya. Oke, ini untuk apa namanya? Langsung aja lah. Ini aja, kita satu aja. Q sama dengan 4P min 50. Kita cek dulu. Takutnya salah. Ya, sama. Oke, ini untuk jawaban nomor 1 ya. Jawaban nomor 1. Maksudnya pertanyaan yang nomor 1. Fungsi penawarannya ini. Fungsi penawaran. Q sama dengan 4P min 50. Kalau dirubah boleh lah. Saya langsung aja nih kalau dirubah nih. Kalau dirubah ke sini berarti jadi P sama dengan, berarti P sama dengan ya. Kalau jadi P nih. Berarti ke sana ya, berarti 1/4 Q ya. Ini dibagi 4 ya. Berarti plus 50 bagi 4 berarti. Itu 12,5 ya. Seperti itu. Ini kalau dibuat menjadi ini. Tapi udahlah, ini aja lah. Jadinya. Jangan pakai itu. Biar satu aja biar enak. Biar cepat kita ngerjainnya. Jadi kalau misalnya ulangan kalian ini saja yang ditulis ya, supaya cepat. Sama saja kok. Kemudian yang kedua kita gambarkan grafiknya. Q sama dengan 4P min 50 ya. Jawaban nomor 2 nih. Q sama dengan 4P min 50. Biar cepet lah. Kalau Q ya, Q, P. Q-nya 0. Berarti 4P min 50 sama dengan 0 ya. Oh. Ini pindah ke sini, jadi 50 sama dengan 4P. Jadi P sama dengan 50 bagi 4. 50 per 4P.
50 per 4, 0,50 per 4. Kalau P-nya 0, berarti negatif. Langsung aja lah, ini diganti pakai 0. Berarti Q sama dengan negatif 50. Negatif 50. Negatif 50,0. Oke, tadi di atas ada berapa aja nih? Kita tulis aja sekalian. 50, Q dulu ya. 150,50. 150,50 titiknya ya. Satu lagi berapa? 350,100. Biar gambarnya enak. 350,100. Oke, kita sekarang gambarkan. Ini kan Q1, P1, Q2, P2. Sebenarnya ini aja cukup ya. Ini nggak usah ditulis. Cuman saya kenapa nulis lagi supaya lebih tepat lah. Mudah-mudahan gambarnya lebih tepat. Mudah-mudahan gitu. Oke. Kita gambar. Mudah-mudahan bagus ya gambarnya. Saya coba di sini. Mudah-mudahan bagus nih. Anggap bagus lah. Titik 0,50 per 4. 50 per 4 itu 12,5 ya. Negatif 12,5 dari 0. 12,5 di atas inilah. Kita buat dulu nih. Buat dulu Q-nya. P-nya berapa dulu nih? Satuan berapa dulu? Saya tulisnya satuan 20 aja lah. 10 juga boleh ya, 10 lah. 1. Kalau 10 kepanjangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Ini 10. Berarti di sini ibaratnya 12,5. Ini 50 per 4 di sini saya tulis. Nah, gitu. 0,54 di sini. Kemudian negatif 50,0. Wah, negatif ke sini berarti ya. 20. Waduh. Panjang juga ini. 30, 40. Akhir 50. Nih, 0, negatif 50,0. Jadi kalau kita gambar begini. Ini kalau yang garis di kuadran 2, berarti titik-titik ya. Putus-putus, artinya nggak mungkin. Karena penyelesaian adanya di kuadran 1. Nah, inilah grafik ini. Coba saya gambarnya kurang bagus ini ya. Saya ulang lagi lah. Kita asal aja. Kita asal aja lah. Oke. Saya tadi udah bagus nih. Nah, kita asal aja, maksudnya begini. Supaya cepat. Tadi berapa? 50 per 4 ya, titiknya 0,50 per 4. Ini kan 12,5. Kita anggap 50 per 4 di sini. Itu aja lah. Ini 50 per 4. Nah, sini. Kemudian negatif 50. Berapa? Min 50,0 anggap di sini. Nah, biar cepat lah. Ini 0, maka kalau kita tarik garisnya seperti ini biar cepat. Ini putus-putus ya garisnya ya. Nah, ke sini baru disambung. Nah, aduh. Susah juga kalau tanpa penggaris, susah ya. Anggap lurus lah. Anggap lurus begitu. Nah, ini adalah fungsi penawarannya, gitu loh.
Kalau kita kita hubungkan dengan soal tadi kan ada di sini disebutkan 150,50 ya. Ini kalau misalnya ini kelipatannya 50 kan di sini ya. Anggaplah di sini adalah sebagai ini karena memang saya nggak pakai kertas berpetak ya, jadi nggak pas ini. Anggap di sinilah. Ini 150,50. Anggaplah. Sorry. Anggap. Nah ini sini. Nah ini anggap di sini. Nah garis ya. Satu lagi 350. Anggap di sini lah. Garisnya masih nyambung ya. Susah juga ini ya. Kalau pakai pen tablet susah ini. Oke, anggap lurus. Ini titiknya tuh. Kena semua kan? Ini 100. Nah, ini pokoknya ini adalah fungsi permintaannya. Tuh, seperti itu. Ini garis fungsi permintaan. Ki berapa tadi tuh? Ki sama dengan 4P min 50. Tuh. Oke, yang nomor 2 sudah. Kita jawab yang nomor 3. Banyak barang A yang ditawarkan jika harganya 125.000. 125.000. Berarti P ya. P berarti ini. P-nya itu 125.000. Oh, 1.000 nih. 1.000. Kita masukkan aja tadi Q sama dengan berapa? 4P min 50 ya tadi ya. Saya lupa terus sih. Sudah lupa. Oh ya, udah tua. Jadi Q sama dengan 4 dikali P-nya ganti 125.000 min 50. Ribunya saya simpan ya. 4 kali 5 20 10 1 500 ya. Jadi ini 450.000 rupiah. Sorry 450.000 lagi quantity. Jadi banyaknya barang, banyaknya produk 450. Tadi gimana kata-katanya? Banyaknya barang A yang ditawarkan jika harga 125.000 berarti banyaknya ada 450 unit. Berarti ini unit ya. Sorry. Nah. Ya. Jawaban yang bertiga nih. Biar cepet lah. Kalau mau ditulis begini jadi jika ya harga barang A berapa tadi tuh? RP nggak pakai RP ya. 125.000 begini ya, 125.000 rupiah, maka barang yang ditawarkan sebanyak 450 unit. Nah, seperti itu. Nomor 4 sekarang. Tadi nomor 4 apa sih pertanyaannya? 200 ya. Pada harga berapakah barang tersebut ditawarkan sebanyak berapa ya tadi? Saya lupa. Sorry, saya lupa. 200 unit. Oke. Berarti Q-nya sama dengan 200. Q-nya sama dengan 200. Q sama dengan 200. Masukkan aja Q sama dengan tadi itu berapa? 4P min 50. Q-nya ganti pakai 200. 4P min 50.
biar enak saya tulis di sinilah, saya dibalik aja tulisannya biar enak lihatnya. Di 4P sama dengan 200, ini jadi positif ya, tuh pindah, jadi P sama dengan 250 dibagi 4. Sorry, nulisnya kecepatan, jadi sulit ini. Tuh, P nya berapa, harga P nya berapa, 6 ya, 6 berapa, 2 ya, 2,5 ya, 5.000 rupiah kali, ini kan 1000 berarti dikali 1000 berarti 1 2 3, oke, jadi 62.500 ya, kali 1000 jadi 1.000 rupiah ini, jadi 62.500 rupiah. Tuh, kalau harus tetap, kalau untuk ulangan ditulis ya, berarti apa namanya, jadi itu jadi sebanyak 200 unit barang A itu ya yang ditawarkan jika, tentunya oleh produsen ini ya, jika harga barang berapa tersebut, berarti ya Rp 62.500. Oke, ini untuk fungsi penawaran. Selesai untuk jawaban yang latihan soal fungsi penawaran. Kita lanjut ke soal titik keseimbangan satu produk. Aduh, capek juga ya. Ternyata berhitung itu membutuhkan otak ya. Maksudnya harus membutuhkan pemikiran. Diketahui fungsi permintaan price demand sama dengan negatif setengah quantity demand plus 800, dan fungsi penawaran PS sama dengan 1/4 GS plus 200. Tentukanlah titik keseimbangan pasar di kedua fungsi tersebut serta gambarkan grafiknya. Aduh, saya malas kalau gambar nih. Udah, biar cepet. Langsung aja lah. Kan yang namanya keseimbangan pasar berarti semuanya serba sama. PD sama dengan PS ya. Oke, berarti PD sama dengan PS gitu kan. Kita tulis Q-nya nggak ada QD, nggak ada QS. Kita Q-nya sama saja. Berarti setengah negatif setengah Q plus 800. Oke, saya kurang sebelah sini. Negatif setengah Q plus 800 gitu kan, sama dengan PS-nya 1/4 Q plus 200. Oke, yang Q dengan Q, yang P dengan P, coba gitu. Saya Q pindah ke sini aja. Di 1/4 Q ditambah setengah Q, ini jadi plus ke sini ya. Ini 800, jadi min ya 200. Tuh. Ini berapa nih? 1/4. Uretan aja lah. 2 kali 4 berapa? 4 ya. Ini 4 ya, 4 aja lah. Berarti yang satu, berarti ini 8/4 ya. 2/4 berarti ya. Kita samakan penyebutnya. Ya. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2 ya. Betul. Berarti 3/4 ya. 3/4. Oke. Yang ini jadi 3/4 Q. Itu kan. Awas ini oret-oret ini. Oret-oret ini. Ini 600. Itu kan. Jadi Q sama dengan, saya tulis ini aja lah, Q sama dengan 600 gitu kan, dibagi 3/4 atau 600 dikali 4/3. 6 bagi 3 2. 2 kali 4 8. 800 berarti ya. Q
Q-nya 800. Oke, sekarang kita substitusikan Q 800 ke ini nih. Ini. Kemana aja lah. Enaknya yang ini aja nih. Yang positif ya. Yang ini. Aduh kayak. 1/4 Q plus 200. Waduh, ini habis ya. Saya kok nulisnya menghabiskan lahan nih. Coba saya ulang lagi biar enak. Biar nulisnya enak. Saya tulis ini aja lah. Jadi tadi 3/4 Q sama dengan 600 gitu kan. Q-nya 600 dibagi 3/4. Saya ulang lagi. Q-nya 600 dikali 4/3. Q-nya sama dengan, ini coret-coret, 2 kali 4, 8. Masukkan ke ini nih, yang ini aja nih. Masukkan ke sini, yang positif aja. Jadi 1/4 Q plus 200 gitu kan. Ini berarti mencari P ya. 1/4 dikali Q-nya ganti pakai 800 plus 200. 8 bagi 4 2 ya, 200. 200 tambah 200, P-nya sama dengan 400. P-nya 400. Ketemu saudara-saudara. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah ini. Ini kan simbolnya kan QE gitu kan, koma PE gitu kan. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah Q-nya berapa tadi? 800, 400. Ini sebagai QE, ya, kuantiti dari keseimbangan pasar. Ini sebagai price keseimbangan pasar. QE, PE 800, 400. Alhamdulillah, ngantuk juga ini. Ini jawaban yang nomor 1 ya. Bukan nomor 1. Apa tuh? Titik keseimbangan pasarnya. Nah, gitu. Titik keseimbangan pasarnya adalah di 800 sama 400. Coba kita buktikan dengan gambar. Katanya disuruh gambar grafik. Ini kalau gambar kita harus mengumpulkan dulu nih. Apa namanya? Persamaannya kita kumpulkan dulu. Jadi kalian kalau ingin menggambar berarti semua harus dikumpulkan dulu kan. PD tadi negatif setengah Q ya, plus 800 gitu. Ya, gitu kan. Ini kita cari dulu. Ini juga kita cari nih. PS sama dengan 1/4 Q gitu kan. Plus berapa? 200. Ini juga kita cari. Nah, ini kan tadi QD ya. Ini QS. Coba kita ini aja lah biar cepet. Tuh kan. Kita biar cepet. Coba di awang-awang ya. Saya tidak akan nulis. Kita di awang-awang aja. Kalau Q-nya 0, ganti pakai 0. 0 kali ini habis ya, 0. Jadi 800. PD-nya sama dengan 800. Jadi titiknya 0,800. Oke. Kalau P-nya 0, ganti pakai 0. Berarti negatif setengah Q sama dengan 8, jangan sama dengan, plus 800 sama dengan 0 ya. Ini pindah ke sini. 800 sama dengan setengah QD ya. Atau QD sama dengan, menurut saya lapar nih, nggak bisa di stop ini ya. Lanjutlah. 800 dibagi setengah berarti dikali 2 2/1. Jadi QD-nya QD 1600 ya. Nanti ini 1600. 1600,0. Lanjut. Satu lagi. Ini belum satu lagi ya, udah ngantuk.
Ki P. Kalau 0, Q-nya 0 berarti 200. Nanti aja tutup aja ininya nih. Tutup aja ininya nih. Pakai 0. 200 sama 0, 0 kan ya. Titiknya 0,200. Kalau P-nya 0, sama kayak tadi. Berapa Q? Aduh. Plus 200 sama dengan 0. Ngantuk banget ini. Langsung aja lah, QS sama dengan pindah ke sini negatif 200 ya. Berarti dibagi 1/4. Saya tulisnya gini aja lah. Dibagi, tulisannya jelek nih, negatif 200 bagi 1/4. Jadi QS sama dengan negatif 200 dikali 4/1. QS sama dengan negatif 800. Ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, meskipun nggak mungkin nggak apa-apa lah. Saya nggak akan coret. Ini kita mencari titik doang ya. Negatif 800,0. Ngantuk banget ini. Oke, titiknya udah kita dapat 0, ini ya. Coba saya pakai ini aja supaya cepet ya. Ininya saya copy, titiknya aja supaya pas gambar enak. Wait, sorry, masih satu soal lagi ya. Waduh, nggak komplit ini ya. Saya copy-nya ulangi, berarti ada yang kurang nih. Ini nggak ke bawah ini ya. Ternyata ini nggak ke bawah ini. Oh, begini caranya nih. Saya copy. Tetap aja ya. Udahlah, kelamaan lah. Pertama 0,800. Saya tulis aja di sini titiknya. 0,800 titik pertama, titik kedua 1600,0. Kemudian titik lagi berapa ini? 0,200. Tulisan saya jelek ya. 200. Tadi itu negatif 800,0. Kita gambar ya. Oke. Mudah-mudahan bagus ini. Saya gambar di tengah saja di sini. Di mana di sini ya? Oh, mudah-mudahan bagus. Duh, gambarnya jelek ini. Oke. Titik 0,200 saya anggap sampai juga ya. 200, 400, 600, 800, 1000, 12, 14. Anggap 16 di sini lah. 0,200 anggap di sini. Ya. Ini 200. Tuh. Kemudian negatif 800,0. 2, 4, 8 anggap di sini. Negatif 800,0. Jadi ini kalau ini kita gabungkan begini. Wes. Itu ya. Nah, terus. Satu lagi. Sorry. Ya, betul. Satu lagi 0,800. 0,800 ini. 2468 sini 800.
1600,0 anggap di sini 2 4 6 8 10 12 14 16 anggap di sini ya. Kita tarik, aduh, mudah-mudahan bisa nih. Ini kalau pen tablet susah ya, masih mending pakai penggaris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pas. Iya, pas. Nah, anggap ini adalah tadi berapa tadi tuh? Titik E-nya berapa? Sebelum pasarnya 800,400. E-nya itu 800,400. Nih. Ini kan sebagai key, anggap di sini 800. Pas ya. Kan tadi kelebihan 200 kan? Tuh. 400, 600, 800 itu kan. Key-nya 400. Anggap di sini 400. Tuh, ini 400. Tuh, ini adalah sebagai E. Sebagai E. 400,400. Ini fungsi untuk yang ini nih. Yang ini fungsi, coba saya tulis di bawah aja lah. Yang ini fungsi penawaran berarti ya. Aduh, ngantuk juga nih. Apa ya? Aduh, lamaan ini. Alhamdulillah. Fungsi penawarannya ini ya. Ini apa sih persamaannya tadi? Saya lupa dah. Jadi harus komplit ya. Harus komplit tulisnya. Ini yang ini PS. Kalau nggak salah ini yang 1/4 Ki ya. Tambah berapa? 200 ya. Ini untuk fungsi permintaan. Ini berarti PD sama dengan negatif setengah QD plus 800. Nah, jadi ini adalah untuk gambar grafiknya ya, seperti itu. Nah, lumayan capek ya. Ini QE, ini PE. Gitu. Ini adalah titik keseimbangan pasar untuk satu produk ya. Aduh, satu lagi ya. Perutnya sudah lapar ini. Oke, mudah-mudahan kuat. Satu lagi. Soal titik keseimbangan pasar dua produk. Misalnya diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebagai berikut. Ini. Langsung aja lah QDX sama dengan 5 min 2 PX plus PY. QDY-nya 6 plus PX min PY. Kemudian GSX-nya min 5 plus 4X min 4Y. GSY-nya min 4 min PX plus 3 PY. Tentukan titik keseimbangan dua produk tersebut. Oke. Ini nggak bisa di stop videonya. Aduh, lapar juga nih. Lapar. Nah, ini adalah fungsi permintaan ya. Permintaan. Yang ini adalah fungsi penawaran. Penawaran. Oke. Kita langsung aja. QDX sama dengan QSX. Ya. Kan keseimbangan pasar berarti sama aja, gitu kan. QDX-nya ini ya 5. Nih, kalau udah lapar nggak semangat nih. Nanti nggak kelihatan ya. Saya ini aja lah. Saya di tengah-tengah aja. Kalau di pinggir muat enggak ini? Coba saya tengah-tengah aja. QDX biar yang gede lah. Coba dengan sorry. QDX maksudnya sama dengan QS QDY ya. QSY. QDX-nya ini ya.
Kok beda? QSX maksudnya. Aduh, ampun. Saya udah error nih. Aduh, otaknya. Sorry. Ini harus sama variabelnya ya. Berarti betul, perut keroncongan mempengaruhi otak nih. 5, ini kayak ini ya. Ini nih. 5 min 2px plus py sama dengan QSX-nya ini ya. Min 5 plus 4x. Istri saya sedang masak, kedengeran nih. Aduh. Min py. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita gabungkan saja yang variabel yang sama ya. Duh, perut saya udah keroncongan nih. X dengan X ya, min 2px. Ini 4px ke sini jadi min ya. 4px itu kan. Py-nya plus py ke sini jadi plus juga ya, pindah. Jadi plus py. Kan di sini negatif, pindah sini jadi positif ya. Kemudian 5 sini min 5 jadi plus 5 ya. Sama dengan 0. Oke, lanjut. Atau bolehlah begini. Supaya enak, supaya cepat lah. Yang konstanta kita kesinikan semua. Ini min 5, ini kan 5 jadi kesini jadi min ya. Biar cepat lah. Min 2, min 4, min 6 ya. Min 6 px. Py tambah py, 1 tambah 1 2 ya. 2 py. Min 10. Ini sebagai persamaan ke 1. Tuh. Kemudian persamaan kedua. QSX ya berarti ya. QSX sama dengan QSY. Oke. Mudah-mudahan cukup. QSX-nya berapa tadi? QSX-nya, aduh. Saya nulisnya kegedean ya. Ini bisa diperkecil nggak nih? Coba supaya muat ya. Supaya muat ini. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, supaya muat maksudnya. Tuh. QSX-nya coba saya perkecil dulu. QSX-nya nggak kelihatan ya. Min 4, min 5 maksudnya. Astagfirullahaladzim, saya otak. QSY maksudnya. QSY sama dengan QDY sama dengan QSY. Aduh. Ini gini nih, kalau lapar begini nih. QDY sama dengan QSY. Apa juga nih. Nggak bisa di stop ini ya. Sabar. Nah, ini mana. Oke, yang tadi ini sama ini, sekarang ini sama ini ya. 6 plus px min py. QDY-nya 6 plus px min py. QSY-nya min 4 min px plus 3 py. Itu ya. Oke. Kita perbesar lagi karena sudah dapat ya. Oke. Ya, biar cepet lah. Px berarti ya. Di sini min px jadi plus px. Min py ini 3 jadi plus 3 jadi min 3 ya. Min 3 py sama dengan min 4. Ini 6-nya pindah ke sini jadi min 6. Px tambah px 2 px ya. Kemudian min 1 py min 3 py min 1 min 3 min 4 py. Min 4 min 6 min 10. Ini adalah sebagai persamaan kedua. Udah tinggal eliminasi saja ini. Untuk persamaan 1 dan 2. Agak dipercepat ya. Saya lapar banget ini. Ini bisa enggak di copy ya? Mudah-mudahan bisa. Coba saya copy ke bawah. Waduh, ternyata saudara-saudara. Ini ternyata belum saya enter tadinya tuh. Jadi berpengaruh ini ya.
Oke, saya ulang lagi lah supaya enak. Ini belum saya enter ternyata ya, jadi Oke, tadi saya copy sini ya, sini aja lah. Oh, ternyata nggak ada ya. Yang ini bisa enggak nih? Coba saya. Oh, bisa ini. Saya copy nih. Nggak bisa juga ya. Copy. Oke. Saya pindah ke sini supaya nanti enak. Oke, seperti itu. Nah, saya copy yang ini saja nih. Bisa kira-kira nih. Ntar dulu ya. Yang ini tadi sebagai apa namanya? Samaan persatu ya. Min 6px plus 2py. Min 6px plus 2py sama dengan min 10. Satu lagi 2px min 4py sama dengan min 10. Kok min 10 semua ini? Sama aja. Oke, kita sudah dapat ya. Mana yang kita hilangkan, kita lihat yang gampang saja lah. Kita hilangkan ini aja nih. Berarti yang atas kali 1, yang bawah kali kebalik. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Biar jadi 4 ya. Oke, lanjut. Min 6 kali 2 min 12 px. 2 kali 2 4 py sama dengan min 10 kali 2 min 20 ya. Ini tulisan saya jelek ini. Kemudian bawah tetap kali 1 2px min 4py sama dengan min 10. Oke, karena ini salah satunya negatif ya, atau salah satunya positif, kita menggunakan jumlah supaya hilang. Min 12 plus 2 jadi min 10 px. Ngutang 12 PR 2 ngutang 10 ya gitu. Nah, takutnya pada nggak paham. Min 20 plus min jadi min 20 min 10 min 30. Jadi px sama dengan min 30 min 10. Min bagi min plus ya. Jadi 3. px-nya 3. Kita masukkan ke sini saja. Ini masukkan ke sini nih. Jadi 2px min 4 py sama dengan min 10. Ganti px-nya dengan 3. 2 dikali px-nya 3 ya. Min 4 py sama dengan min 10. 2 kali 3 6 ya. Min 4 py sama dengan 10 min 10. Ini kalau pakai pulpen enak nih. Kemudian saya pindah aja ke sini lah biar enak. Jadi plus ini ya 4 py. Ini 6 ke sini jadi pindah jadi plus ya. Oke. 4 py jadi 16 ini ya. Oke, saya tulis begini aja biar enak melihatnya. Jadi py sama dengan 16 bagi 4. Py-nya 4. Oh, berarti untuk titik keseimbangan ya. Aduh, udah kerubukan saya. Nah, pasti sudah ketemu ya. Kita masukkan px sama dengan 3, py sama dengan 4 ke kemana? Ke qdx dan qdy. Seperti itu. Oke. Yang pertama tadi apa tadi tuh? qdx ya. qdx ya. Itu kan sama dengan 5 berapa? Oke, saya ganti aja yang di sini. Ini kurang luas. Pokoknya px-nya 3, py-nya 4 ya. Saya di sini aja nulisnya. Tadi kan px sama dengan 3. Py sama dengan 4 ya. Kita masukkan ke persamaan awal. Saya lupa tulisannya tuh. Udah.
Ini aja lah, gitu kan. Oke, kita copy, kita ke bawah ya, di sini ya. Oke, lanjut aja ya. Ini saya langsung aja nih, langsung berarti di bawah. Jadi QDX itu ya sama dengan 5 dikurangi 2 kali PX nya ganti pakai 3, P nya ganti pakai 4. 2 kali 3 6 ya. 5 dikurangi 6 tambah 4 berapa nih? 3 ya. 4 tambah 5 9 kurangi 6 3. Min 6 tambah 4 min 2. 5 kurangi 2 3. Satu lagi. Kideye, mana Kideye? Kayak ini. Mana aja sih? Mau aja lah. Suara sudah serak ya. Oke. Satu lagi mencari sorry. Cari Kideye. Ganti. Jadi 6 tambah PX-nya 3 ya. P-nya 4. Berapa nih? Jadi Kideye-nya sama dengan, ini saya terlalu bersemangat tulisnya nih. Kideye sama dengan berapa ini? 5 ya. Jadi ya, ada dua titik keseimbangan dua produk yang pertama EX gitu ya, yang kedua EY berarti ya, titiknya tuh. Yang pertama berarti QX, PS gitu kan, ya enggak? Yang kedua QY, PY. Tadi QX nya berapa? Yang pertama QX nya tadi ketemu 3 ini ya, ini sebagai QX nih, yang ini nih, sorry. Nah ini QDX tuh QX ini tuh ya, ini Kideye berarti yang ini Kie, ini Kie tuh. Tadi berapa itunya? 3 dan 4 ya tuh. Tadi QX nya 3, PX nya 3. Satu lagi Kie nya 5, PY nya 4. P nya 4 tadi ya? Iya 4. Ini adalah dua titik keseimbangan pada keseimbangan pasar dua produk. Jadi produk yang 1 dan 2 ada dua keseimbangan. Jadi kalau seumpama digambarkan, saya sudah lapar ya. Gambar sendiri sajalah. Caranya sama seperti tadi. Jadi kalian yang nonton ini, ya, siapa saja yang nonton ini, pertama cari dulu nih di titik persamaan garis ini, kemudian persamaan garis ini, kemudian persamaan garis ini, persamaan garis ini. Nanti ketemu titik perpotongannya ada 2 ya. Yang pertama titik perpotongannya 3,3, yang kedua titik perpotongannya 5,4. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf karena lapar sekali ya, harus diisi perutnya. Ini udah lama sekali, nggak tahu berapa jam ini. Itu saja. Kalau ada yang kurang dalam penjelasan, mohon maaf karena manusia tempatnya salah dan lupa. Tadi saya lupa berkali-kali ya, karena memang perutnya udah lapar sekali. Itu saja mungkin, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.